Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ketika kita melihat kondisi setiap individu, setiap orang ini berbeda-beda, yaitu ada dari mereka yang mampu untuk melaksanakan puasa sebulan penuh, kan tetapi tidak menutup kemungkinan ada pula yang tidak mampu untuk melaksanakan puasa sebulan penuh, yaitu seperti contohnya adalah seorang perempuan yang mana di dalam fase-fase setiap bulannya mereka ada uzur keluarnya darah haid, maka tidak boleh bagi mereka untuk berpuasa. Maka di sini syariat memberikan hukum, memberikan ketetapan bagi mereka orang-orang yang tidak melaksanakan puasa ketika bulan Ramadan, tapi tetap wajib bagi mereka untuk mengqadainya di selain bulan Ramadan. Maka oleh karena itu para ulama kita membagi menjadi 4 bagian, yaitu menjadi 4 golongan. Golongan yang pertama adalah mereka yang wajib untuk mengqadai puasanya dan wajib pula bagi mereka untuk membayarkan fidyah. Wajib mengqadai dan wajib untuk membayar fidyah. Yang pertama ini adalah mereka orang yang berbuka, yang tidak berpuasa karena khawatir akan orang lain. Sebagaimana yang kita bahas di pertemuan sebelumnya, yaitu berlaku bagi, contohnya adalah bagi orang yang hamil atau orang yang menyusui, yang mana mereka tidak berpuasa bukan karena khawatir akan diri mereka, akan tetapi khawatir akan anak mereka atau khawatir akan kandungan mereka. Maka boleh bagi mereka untuk tidak berpuasa ketika bulan Ramadan, tapi ada kewajiban untuk membayar fidyah dan juga mengqadai puasanya ketika di luar bulan Ramadan. Yang kedua, yaitu yang wajib qadha dan membayar fidyah bagi orang yang ada tanggungan puasa Ramadan, yaitu ketika bulan Ramadan dia tidak berpuasa karena uzur misalkan, ataupun bahkan ketika karena tanpa uzur, kemudian sampai datang bulan Ramadan di tahun setelahnya mereka masih belum bisa atau masih belum mampu atau masih belum bisa untuk mengqadainya, untuk mengqadai puasa yang dia tinggalkan di tahun sebelumnya. Maka konsekuensinya berlaku bagi dia wajib untuk mengqadai dan wajib bagi mereka untuk membayarkan fidyah. Dan fidyah ini perlu diketahui bahwasannya wal fidyatu tatakarrar bitakarruri sinin, yaitu fidyah ini sifatnya adalah berlipat-lipat, yaitu dengan ketika dia tidak mengqadai puasanya jelang 1 tahun setelahnya, maka dia wajib mengqadai. Ada untuk qadha tetap wajib bagi dia, tapi untuk fidyah wajib bagi dia 1 mud. Kemudian kemungkinan dia tidak mengqadai sampai datangnya bulan Ramadan di tahun setelahnya dan setelahnya, maka dengan bertambahnya tahun, bertambahnya pula kewajiban bagi dia untuk membayar fidyah. Untuk qadhanya tetap berlaku hanya hari yang dia tinggalkan saja. Ini adalah pembagian yang pertama yang wajib bagi mereka mengqadai dan membayar fidyah. Untuk pembagian yang kedua adalah yang wajib bagi mereka yang meninggalkan puasa Ramadan mengqadainya saja tanpa membayar fidyah, yaitu yang pertama berlaku bagi banyak orang. Salah satunya adalah orang yang berbuka dengan sengaja atau tanpa uzur. Di sini memang kewajiban bagi dia untuk mengqadainya karena dia tanpa uzur. Maka di sini ada ancaman khusus dari Rasulullah SAW bahwasannya barang siapa yang berbuka di bulan Ramadan atau dia tidak berpuasa di bulan Ramadan tanpa adanya uzur, maka walaupun dia mengqadai atau menjadikan 1 tahun penuh sebagai pengganti daripada 1 hari yang dia tinggalkan ketika dia melaksanakan puasa di bulan Ramadan, kemudian dia membatalkannya, yaitu tidak berpuasa tanpa adanya uzur, maka 1 tahun penuh pun ketika dia melaksanakan puasa tidak bisa menambal 1 hari yang dia tinggalkan ketika dia berada di bulan Ramadan. Ini berlaku bagi mereka untuk mengqadainya. Dan juga orang yang pingsan 1 hari penuh, wajib bagi dia untuk mengqadainya saja ketika di luar bulan Ramadan.
Begitu pula orang yang lupa niat ketika malam hari, wajib bagi dia untuk mengqadha'i di luar bulan Ramadan. Akan tetapi di siang harinya bukan berarti dia ketika lupa niat kemudian dia tidak berpuasa, tidak. Tetap wajib bagi dia untuk menahan seakan-akan dia ini berpuasa, tapi ketika di luar bulan Ramadan ada kewajiban bagi dia untuk mengqadha'inya. Begitu pula orang yang tidak berpuasa karena adanya uzur seperti sakit ataupun seperti dia bepergian ataupun uzur-uzur yang lainnya yang memperbolehkan bagi dia untuk tidak berpuasa, tetap ada kewajiban bagi dia untuk mengqadha'i puasa yang dia tinggalkan di selain bulan Ramadan. Ini pembagian yang kedua. Pembagian yang ketiga adalah yang wajib fidyah saja tanpa mengqadha'inya. Yang wajib fidyah saja tanpa mengqadha'inya. Ini berlaku untuk dua orang. Yang pertama adalah orang yang sudah tua renta yang memang dia tidak mampu untuk berpuasa, atau orang yang sudah pikun, sudah tua renta, dia fisiknya tidak kuat lagi untuk melaksanakan puasa. Maka ketika di bulan Ramadan tersebut tidak usah menunggu di luar bulan Ramadan, ketika itu wajib bagi dia untuk membayar fidyah. Untuk membayar fidyah sebagaimana fidyah yang telah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya. Dan juga orang yang sakit la yurja bur'uh, yaitu sakit yang tidak ada kemungkinan bagi dia untuk sehat, atau untuk dia mau kemungkinan bagi dia untuk berpuasa lagi, maka berlaku baginya membayar fidyah saja tanpa harus mengqadha'i puasanya. Akan tetapi untuk sakit yang tidak ada kemungkinan sembuh ini, kalau misalkan ketika dia sudah membayarkan fidyah kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kesehatan, kesembuhan, dan dia mampu untuk melaksanakan puasa, maka wajib bagi dia untuk mengqadha'i puasa yang dia tinggalkan ketika dia sakit. Ini pembagian yang ketiga. Pembagian yang keempat adalah yang tidak wajib bagi dia qadha dan juga tidak wajib bagi dia fidyah. Yaitu siapa ini? Adalah orang yang gila yang mana tidak ada unsur kesengajaan di dalam gilanya. Orang yang gila, rufi al-qalam, yaitu diangkat ketentuan bagi dia, yaitu berlaku bagi orang yang gila. Maka orang yang gila ketika dia tidak berpuasa di bulan Ramadan, kemudian dia sehat atau dia sembuh dari gilanya, maka tidak ada kewajiban bagi dia untuk mengqadha'i puasanya. Begitu pula tidak wajib bagi dia untuk membayar fidyah. Dan juga bagi orang yang kafir yang baru masuk Islam, atau kata lain mu'allaf, bagi orang yang kafir ketika dia masuk Islam, maka tidak wajib bagi dia untuk mengqadha'i puasanya. Begitu pula berlaku bagi sobi, bagi anak kecil ketika dia ini sudah balik, maka tidak wajib bagi dia untuk mengqadha'i puasanya ketika dia masih sobi, dia masih bayi atau masih kecil. Berbeda dengan seorang yang murtad, waliyadzubillah, orang yang keluar dari agama Islam, maka ketika dia masuk kembali lagi ke dalam agama Islam, wajib bagi dia untuk mengqadha'i puasa yang dia tinggalkan ketika dia murtad. Ini adalah konsekuensi bagi mereka orang-orang yang entah itu dengan sengaja atau tidak sengaja meninggalkan puasa di bulan Ramadan ini. Maka oleh karena itu, teriring harapan dan doa, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita tetap diberikan kesehatan, tetap diberikan kemampuan untuk melaksanakan puasa Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua kemudahan untuk melaksanakan ibadah, terkhususnya di bulan Ramadan ini. Amin amin Allahumma amin. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Wallahul musta'an wa alaika tuklan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.